Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kami tim KKSI Camp Kreatif SMK Indonesia tahun 2020 dari SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Perkenalkan tim kami pembimbing Ibu Bayu Sri Anom STMPD, dan tim KKSI terdiri dari yang pertama Dede, yang kedua Panji, yang ketiga Rizal, yang keempat Zidane, yang kelima Lutfi, selanjutnya Yudhistira, dan yang terakhir Afia. Untuk proses cutting stiker, kami mengaplikasikan pada tulisan SMK Negeri 1 Kota Cirebon dengan font berwarna merah dan outline hitam. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan tahapan pembuatan branding airbrush dan cutting stiker. Sebelum masuk proses pengecatan, kami membuat desain terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Bahan-bahan yang akan digunakan pada proses cutting stiker adalah laptop untuk membuat desain, karter beserta isinya, scrub, blower, mesin cutting, dan masking. Pada pembuatan desain, tentukan tema. Dan tema yang kami ambil adalah untuk realis. Ada 2 orang yang menggunakan wearpack sesuai wearpack SMK Negeri 1 Kota Cirebon yang sedang memegang kunci pas. Sedangkan untuk grafis menggunakan grafis sederhana, grafis strip sederhana ditambah grafis sarang lebah. Setelah mendesain, lalu gambar kami print. Kami susun menjadi satu kesatuan gambar, ditempel pada kertas manila sebagai malnya. Setelah mal jadi, kita tempelkan pada media kendaraan. Sebelum kami menempelkan gambar pada kendaraan, kami terlebih dahulu mengkondisikan media atau kendaraan dengan mencucinya menggunakan sampah khusus kendaraan. Kemudian bodi kendaraan diamplas menggunakan amplas 400 dengan tambahan air. Dan di akhir, kami membersihkan kembali bodi kendaraan dan mengeringkannya. Setelah kendaraan dalam keadaan bersih, terlebih dahulu kami memasangkan koran pada bagian-bagian kendaraan tertentu seperti kaca, lampu, dan ban kendaraan agar tidak terkena saat proses pengecatan. Setelah gambar yang kami susun dan kami tempelkan di manila untuk membuat malnya, lalu kami melakukan pemisahan gambar dari kertas manila tersebut ke bodi kendaraan. Lalu kami juga membuat mal grafisnya menggunakan karton dengan desain grafis strip sederhana dengan cara kami memasangkan karton pada mobil. Setelah terpasang, kami memotong bagian-bagian yang tidak dikenai proses pembuatannya. Setelah itu, kami membuat garis grafisnya menggunakan pensil. Setelah selesai, kami beri tanda garis yang sudah digambar menggunakan masking ukuran terkecil. Setelah masking sudah terpasang sesuai garisnya, lalu kertas karton kami lepas dari kendaraan. Setelah itu dibentuk lubang mal untuk membuat garis di kendaraan. Untuk bahan dan alat yang akan digunakan pada proses branding airbrush adalah yang pertama spray gun, yang kedua paintbrush, yang ketiga cat, yang keempat masking kertas, yang kelima kanebo, yang keenam gunting, yang ketujuh manila, selanjutnya amplas, thinner, meteran, majun, cutter, pulpen, dan karton. Sebelum melakukan proses pengecatan, kami melakukan pencampuran warna sesuai kebutuhan.
cat yang sudah kami campur dimasukkan ke alat pengecatan seperti spray gun atau paintbrush. Baiklah, kami akan masuk ke dalam proses pengecatan. Pertama-tama, kami mengecat warna kulit terlebih dahulu pada realis gambar orang yang sudah dipasang dengan kertas manila pada kendaraan. Setelah selesai, kami kemudian mengecat warna werpak pada gambar realis dengan menutup sebelumnya warna kulit yang sudah dicat tadi. Setelah itu, kami membuat outline pada dua gambar realis tersebut dimaksudkan untuk memperjelas sisi pada gambar orang. Kemudian kami melakukan pengecatan kembali untuk membentuk bagian mata, hidung, mulut, dan kerah, juga pengecatan pada gambar kunci pasnya. Setelah proses pengecatan pada gambar realis selesai, kami melepas seluruh kertas manila dari kendaraan. Kemudian kami lakukan proses penebalan outline pada garis realis tersebut. Berikutnya kami membuat proses pencahayaan. Proses pencahayaan yang dimaksud adalah untuk menyinari objek, membuat tampilan gambar yang artistik, menciptakan efek khusus, dan menghilangkan bayangan yang mengganggu, serta pemilihan bagian yang dapat kita lihat. Selanjutnya kita masuk dalam proses shadow atau membuat bayangan. Proses shadow dilakukan untuk memberikan efek bayangan pada objek atau memberikan efek 3 dimensi. Sebelum kami menutup bagian gambar realis, kami menuliskan dahulu tulisan TKRO3 pada bagian topi. Setelah selesai pembuatan tulisan, kami menutup realis menggunakan masking dan koran. Setelah menutup realis, kita memasang karton pada mobil untuk membuat grafis strip. Setelah terpasang, kemudian kami membuat garis setiap lubang pada karton. Jika sudah selesai, kami lepas kembali karton dari bodi kendaraan. Setelah dilepas, kemudian kami menempelkan masking ukuran kecil untuk membuat bentuk grafis strip. Setelah semua terpasang, kami menutup kembali bagian luar grafis dengan kertas koran agar tidak terkena proses pengecatan. Setelah semua bagian tertutup koran, kami melakukan pengecatan pada bagian grafis berwarna coklat.
Kemudian di akhir kami memberikan gradasi warna. Setelah itu, kami menutup grafis yang sudah dicat menggunakan koran. Lalu, kami membuat outline berwarna hitam dengan bertujuan mendapatkan efek 3 dimensinya. Setelah outline selesai, kita membuat grafis biru. Secara keseluruhan, pekerjaan strip grafis selesai. Untuk pembuatan grafis berikutnya adalah sarang lebah. Hasil print gambar sarang lebah kita sambungkan dan dibuat terlebih dahulu beberapa mal pada tiap sisi segi limanya. Setelah selesai, kami pasangkan pada bodi kendaraan dan langsung dibuatkan garis dengan menggunakan pensil. Lalu pemberian masking untuk pembuatan grafis sarang lebahnya. Dan tidak lupa kami lakukan penutupan koran pada pinggir sarang lebah agar tidak terkena cat. Setelah itu, kita langsung melakukan proses pengecatannya. Berikutnya adalah pembuatan tulisan SMK Bisa Hebat dengan menggunakan masking. Pertama, kita lapisi bodi kendaraan yang ingin dibuat tulisan. Setelah pemberian masking selesai, kami menggoreskan pensil terhadap hasil printan tulisan tersebut agar muncul pada maskingnya. Ketika sudah selesai, kami mengcuttingnya dengan menggunakan cutter. Setelah itu, kami mengambil bagian outline-nya terlebih dahulu, lalu mengecatnya dengan warna hitam. Setelah outline selesai dan kering, kita tutup kembali. Untuk pengecatan tulisannya, kami ambil masking tulisan tersebut. Lalu kita lakukan pengecatan tersebut dengan gradasi warna kuning dan putih. Setelah kering, lalu kita lepaskan maskingnya yang masih nempel tersebut. Berikutnya kami akan melakukan proses pengekliran pada hasil gambar grafis dan realis tersebut, di mana proses penyemprotan clear dilakukan secara 2 layer atau 2 lapis. Yang pertama diberikan clear agak kental, dan layer kedua lebih cair dari layer pertama. Untuk kebersihan, permukaan harus bebas dari debu dan kotoran semacamnya. Dengan demikian, kami dapat mengoreksi serta memperbaiki motif airbrush bila ada kekurangan. Kerataan pengecatan juga dapat dikoreksi serta diperbaiki motifnya. Untuk kehalusan, setelah layer pertama penggunaan clear kental, keringkan dahulu lalu amplas menggunakan amplas 1000 atau 1500. Yang terakhir, kami menempelkan tulisan hasil cutting stiker pada bodi kendaraan. Pastikan pada saat pemasangan, permukaan dalam keadaan bersih, dan hindari adanya udara pada stiker. Untuk hasil yang maksimal, dapat menggunakan heat gun atau korek api, agar menghasilkan panas yang mampu merekatkan stiker pada permukaan kendaraan. Tips dari kami untuk kecerahan hasil gambar: yang pertama, thinner dan clear harus yang berkualitas, dan yang kedua, cuci kendaraan menggunakan sampo mobil dan dikeringkan menggunakan cairan pengkilap. Tips selanjutnya adalah ada beberapa hal yang dapat menyebabkan airbrush tidak tahan lama. Yang pertama, penggunaan bahan yang kurang berkualitas. Yang kedua, pemakaian clear yang ragu-ragu atau penyemprotan clear secara tipis. Yang ketiga, sering terkena matahari dan hujan secara langsung. Yang keempat, hindari media yang sudah dibrush dari sinar matahari dan air hujan. Selanjutnya, jangan terlalu sering menggunakan kompon untuk menghaluskan media yang telah di airbrush. Dan yang terakhir, gunakan sampo khusus. Sekian kami dari tim KKSI 2020 SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.